Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Masih di tempat yang sama pula teman-teman, sahabat tani. Semoga kita selalu diberikan kesehatan, kekuatan, baik dalam aktivitas sehari-hari maupun dalam beribadah. Amin, amin ya robbal alamin. Pada kesempatan kali ini saya akan melanjutkan obrolan santai saya, masih di kebun, sambil istirahat, sambil berbagi barangkali bermanfaat bagi teman-teman petani, khususnya yang menjumpai video ini di beranda Anda. Bagi yang belum subscribe, saya mohon bantuannya untuk dukung channel kami agar channel kami semakin bermanfaat bagi teman-teman petani dan semakin meluas pula. Dan bagi yang sudah subscribe, saya ucapkan banyak-banyak terima kasih. Semoga menjadi amal yang baik. Sahabat tani, kita lanjutkan obrolan kita masih dalam bagian tips menjadi seorang petani yang sukses. Maksudnya sukses menjadi petani. Nah, karena definisi petani itu petani yang bisa menanam, bisa merawat, bisa manajemen dalam pola tanam, dan juga bisa menjual. Urusan menjadi petani, menjadi kaya raya itu adalah sebuah takdir dari Tuhan Yang Maha Kuasa. Nah, dalam hal ini saya ngomong petani sukses itu ya petani yang bisa menjalankan sebagaimana definisi daripada petani itu sendiri. Nah, terkadang kita bisa olah lahan, cuman kita tidak bisa dalam penanggulangan hama, itu juga belum dikatakan petani sukses. Olah lahan bisa, terus budidayanya bisa, menangani hama bisa, tapi tidak bisa menjual. Nah, itu semua rangkuman itu semua adalah sebagaimana definisi yang saya katakan petani sukses. Nah, dalam kesempatan kali ini diantaranya adalah petani bisa menekan biaya produksi, biaya operasional bagi pertanian itu sendiri. Penekanan biaya itu perlu dilakukan agar kita ketika terjadi harga yang sangat murah itu tetap tidak rugi. Karena patokan kita itu jangan harga tertinggi, tapi harga termurah. Nah, ketika patokan kita adalah harga tertinggi, sementara biaya produksi itu standarnya standar ketika kita panen dalam harga yang tinggi atau dalam jumlah atau kuantitas yang besar, maka ketika terjadi harga itu turun, maka yang kita alami adalah kerugian. Nah, agar tidak terjadi seperti itu, maka patokan kita adalah harga termurah dulu. Nah, bagaimana menekan biaya produksi? Selama ini yang terlintas dalam pikiran kita ketika ngomong soal biaya produksi pertanian, yang terlintas di pikiran kita itu hanya pupuk dan pupuk. Harga pupuk mahal, harga langka dan lain sebagainya. Itu yang terlintas dalam pikiran kita. Tenaga kerja mahal dan lain sebagainya. Namun proses-proses yang perlu dilakukan dalam menekan biaya produksi itu tidak hanya di dalam pupuknya saja. Karena optimasi tanaman itu tidak hanya di dalam pupuknya. Kita harus refresh dari awal. Bahwasanya ilmu dasar pertanian adalah mengenal tanah. Nah, bagaimana tanah kita yang akan kita gunakan untuk proses budidaya? Jenis tanahnya seperti apa? pH-nya di angka berapa? Karena pH itu nanti kita akan sesuaikan dengan tanaman yang akan kita budidayakan. Kalau tanaman-tanaman tahunan seperti yang saya budidayakan, seperti salak ini, kita sudah tidak risau dengan pH. Karena tanaman-tanaman tahunan ini adalah tanaman yang bisa tumbuh dengan baik ketika terjadi perubahan pH pada tanah. Karena tidak ada pH tanah yang stabil.
pasti akan terjadi perubahan. Karena itu adalah sudah kodrat alam. Nah, perubahan itu dipicu dari kinerja mikroorganisme yang dia itu harus mengurai bahan-bahan organik yang ada di sekitar lahan kita, yang kita taruh di dalam lahan dalam keadaan mentah. Nah, itu akan mendatangkan mikroorganisme, dan mikroorganisme itu bekerja mengurai itu, dan hasil uraiannya akan menjadi makanan bagi tanaman itu sendiri. Namun dalam proses penguraian itu akan terjadi tingkat keasaman yang tinggi. Makanya dimanapun tidak akan yang namanya tanah itu pH-nya stabil terus, tidak ada. Pasti akan terjadi. Kecuali memang kita upayakan tanaman-tanaman yang semusim itu memang butuh pH yang stabil. Itu bisa Anda cari referensinya di video saya sebelumnya tentang bagaimana agar pH tanah kita itu stabil. Nah, penekanan biaya dimulai dari beberapa hal. Tentunya optimasi tanaman. Nah, pupuk semahal apapun, sebagus apapun, seperti kita membeli NPK yang kadarnya 16 atau berapalah dari sebuah perusahaan yang ternama, tapi itu akan menjadi berbeda ketika kita aplikasikan dalam tanah yang kadar pH-nya berbeda pula. Maka bagi petani kita itu harus rajin belajar dengan apa? Dengan alam. Laboratorium kita kan alam. Saya juga tidak sekolah, cuman saya sedikit memahami ketika kita berbudidaya tanaman seperti ini, harusnya kita bisa membaca tanaman ini kebutuhannya apa. Nah, dari situlah kita bisa menekan biaya produksi. Nah, terus dari penyinaran juga, proses penyerapan nutrisi oleh tanaman itu membutuhkan yang namanya fotosintesa. Fotosintesa itu terjadi karena adanya sinar matahari. Nah, bagaimana fotosintesa itu akan optimal ketika kondisi kebun kita kurang cukup penyinarannya atau terlalu rimbun. Ini sering terjadi petani-petani di desa kami yang punya angan-angan bahwa ketika menanam semakin banyak itu nanti hasilnya akan semakin banyak, tapi ternyata tidak. Karena tanaman itu membutuhkan sinar matahari untuk berproses fotosintesa. Fotosintesa itu salah satu cara tanaman memenuhi kebutuhan bagi tanaman itu sendiri. Nah, makanya untuk kita ngomong tentang menekan biaya produksi, kita harus refresh dari awal. Bagaimana sih pengolahan tanahnya, bagaimana sanitasinya, bagaimana bibitnya, bagaimana kita menanggulangi hama dan penyakitnya. Tidak hanya semata-mata kita kurangi pembelian pupuk untuk menekan biaya, tidak bisa. Nah, ketika dari awal kita sudah berusaha optimal, maka dengan sendirinya secara otomatis penggunaan pupuk kita itu akan berkurang. Nah, lalu yang ketiga, mengetahui dosis dalam pemupukan. Nah, seperti halnya dosis yang dianjurkan oleh beberapa orang tentang pupuk organik itu terkadang berlebihan. 1 hektar butuh sekian ton, padahal sebenarnya tidak. Karena pada dasarnya sesuatu yang baik pun ketika berlebihan itu akan menjadi tidak baik. Nah, sebagaimana aplikasi pupuk kandang yang terkadang bagi teman-teman yang belum paham, ini pupuk kandang harus banyak. Yang terjadi apa? Tanah kita bantat. Apa penyebabnya? Pupuk kandang kan menyebabkan tanah kita itu menjadi bantat, keras. Pupuk kandang yang masih mentah atau belum sempurna proses fermentasinya, kadar amoniaknya masih tinggi.
Nah, kadar amoniak itulah yang menyebabkan tanah kita bukan semakin baik walaupun pupuk kandang yang kita aplikasikan, namun juga akan merusak tanah dan tanaman kita. Makanya walaupun itu pupuk kompos organik, kita harus tahu dosis, kita harus tahu kebutuhan. Nah, bahkan kita harus tahu bagaimana sih proses penyerapan akar terhadap nutrisi. Yang diserap oleh akar adalah asam organis, bukan karbon organis. Artinya ketika kita meletakkan pupuk padat secara berlebihan, itu juga nanti mubazir, larut oleh air hujan, menguap oleh sinar matahari. Nah, alangkah baiknya aplikasi pupuk selain diimbangi pupuk padat yang sesuai dengan dosisnya, juga diimbangi dengan pupuk cair, yang pupuk cair itu sudah kita proses sebagaimana kadar asam organis itu lebih mudah diserap oleh akar. Nah, artinya dari awal saya sudah sampaikan bahwasanya untuk menekan biaya produksi dalam proses budidaya pertanian kita itu bukan semata-mata mengurangi pembelian pupuk, mengurangi penggunaan pupuk dan lain sebagainya. Namun mulai dari awal kita harus pahami betul bagaimana optimasi tanaman agar penggunaan kita terhadap pupuk yang kita gunakan itu tidak berlebihan tapi optimal dalam pertumbuhan, baik pertumbuhan buahnya maupun pertumbuhan pohonnya itu sendiri. Nah, sahabat tani, barangkali sedikit obrolan saya. Saya mohon koreksi pada teman-teman, ini juga bukan semata-mata keahlian saya, cuman ini salah satu daripada hal-hal yang saya amati di kebun saya. Mohon maaf atas segala kekurangan dan kehilapan, mohon koreksi, mohon kritik dan sarannya untuk channel ini agar menjadi channel yang berkembang sebagaimana channel-channel besar lainnya. Cukup sekian, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.